Sekalipun dia benar-benar melakukannya, lalu kenapa dibandingkan dengan semua kejahatannya setelah itu, ini sama sekali tak berarti. Orang tuaku jadi korban, nenek yang nyaris tak sanggup menghidupi kami. Sebagai kakak tertua, dia cuma tahu makan, minum, bersenang-senang, berjudi, demi uang. Kami dijual satu persatu. Dia tak pantas disebut kakak. Adik Kimpa benar. Saat itu keluarga butuh uang. Kalau bukan karena bantuan dana, kami sudah mati kelaparan. Hanya dia yang bisa cari uang. Setiap hari cuma mau bersenang-senang, foya-foya dan judi. Bahkan bikin rusuh di kantor polisi, minta uang. Bagaimana perkembangan penangkapan penjual manusia ini? Kabarnya gadis yang ditusuk pedagang manusia menghilang dari ruang perawatan. Apa kalian tutupi fakta bahwa dia sudah meninggal? Saya adalah korbannya. Zeleng Anda, apakah ada korban lain? Ada anak yang ginjalnya diambil. Ada yang ditusuk pisau, dibuang di sungai. Bagaimana Anda bisa lolos? Bisa ceritakan kejadian malam itu? Bisa. TAPI. Bayar dulu biaya wawancara. Wawancara harus bayar? Lihat, inilah sifat aslinya yang sebenarnya. Uang segini buat apa? Minimal 40 per orang. 40. Gajiku sebulan tidak sampai segitu. Tambahkan 5 lagi, cukup untuk 2 minggu. 40 yuan. Kurang 1 sen pun, saya tidak akan bicara. Ini sama saja merampok. Anak desa, pikiran sempit. Pernah lihat pengemis, tapi tak pernah lihat yang Zeberani ini minta. Maaf ya. Cepat pulang, jangan mempermalukan desa di sini. Baik. Saya akan pulang memberi Bobby. Lagi pula, kalian tak dapat info apa-apa. Percuma datang jauh-jauh. Berdiri. 40. Ambil ini, nanti ceritakan detailnya. Masih muda tapi, demi uang, sampai jual harga diri. Ini namanya materialism extreme. Sudah 200 yuan. Cukup, akhirnya cukup. Untuk berita kecil, sampai rugi 40 yuan. Sial 7 turunan. Jauh-jauh ke sini, cuma buat si gadis kecil ini. Ya di bulan-bulanan penipuan. Tempat sialan ini, takkan ku datangi lagi. Apa kau sadar apa yang telah kau berbuat? Hammond, maafkan saya. Cara saya tadi memalukan desa. Tapi saya benar-benar tak punya cara lain. Paman boleh pukul atau marahi saya. Tapi bisakah tolong antarkan ini ke nenek saya? Bilang saja. Ini dana bantuan dari kabupaten. Ternyata kau bekerja mati-matian demi uang. Hanya untuk keluarga. Kau tidak pernah berpikir bagaimana mereka akan menulis tentangmu nanti. Sekali nama buruk, sulit hidup selamanya. Pasti bilang aku serakah. Tidak tahu malu. Lagi pula nama sudah hancur. Tak apa ditambah sedikit. Asalkan adik-adik bisa makan enak. Bisa sekolah. Sudah cukup. Dana bantuan. Ternyata uang yang dia minta adalah dana bantuan ini. Manfaatkan wawancara untuk minta uang. Rupanya, hanya untuk biaya sekolah adik-adik, meski semua salah paham. Dia bisa kerja, tapi hidup seperti anjing yang meringik. Dia pura-pura jadi korban. Setan yang menunjukkan sedikit kebekong, langsung jadi malaikat, mengubah reputasi, sangat lucu. Aku akui, di fase ini, dia masih layak. Dipanggil kakak, tapi Kalau kalian lihat, saat dia jual anak, masih berpikir sama? Dulu keluarga susah. Kakak kedua 13 tahun, mau cari tambahan, kerja di pabrik baju. Diamala, Balik mau jual, adik ke bos pabrik. tukar 50 000. Apapun cara, Shen Xia akhirnya stabilkan hidup. Kalian bisa bertahan sampai hari ini dan berprestasi. Shenzong di sisi lain sudah hampir gagal. Simulasi belum selesai. Kakak kedua takkan kalah, putar lanjut adegannya. Kakak, bisa saya beli dulu?
Orang ini pembunuh. Cepat panggil polisi. Dasar gadis brengsek, kau tidak bisa kabur. Xiaoxia, dia yang membunuh Huilan dan Guodong. Xiaoxia, apa yang harus kita lakukan? Pergi. Kita berangkat sekarang. Pergi. Masih bisa kemana lagi? Aku ingat sesuatu. Ada satu tempat. Nenek, kita berangkat sekarang. Cepat pergi. Xiaoxia, ini tempat apa lagi? Nenek, tenang saja. Tempat ini sangat tersembunyi. Aku jamin, mereka tidak akan menemukan kita. Bajingan-bajingan itu membunuh Huilan dan Guodong. Sekarang, malah memaksa kita. Hidup normal saja tidak bisa, kalau bukan karena adik-adikmu masih kecil. Tulang-tulang tua ini ingin melawan mereka sampai mati. Kakak, aku bisa kerja apa saja. Aku mau cari uang bareng kakak. Xiao Chen dan Xiao Yan sudah lama tidak makan daging. Hampir lupa. 30 tahun lalu di waktu begini, aku kerja jahit kancing di pabrik, bantu biaya rumah tangga. Tapi dia mengunciku di lemari besi, menukarku dengan 500.000 bosnya. Lalu, satu persatu, kita semua dijual. Kali ini, aku tidak akan membiarkan keluarga terpisah lagi. Xiaoming, kamu baru masuk SMP. Tugas utamamu adalah belajar yang rajin. Urusan cari uang, serahkan pada kakak. Kamu percaya tidak, kakak? Aku percaya. Aku juga percaya. Aku juga. Jualan Malathang harus dihentikan. Sebelum kebenaran terungkap dan pelaku tertangkap, kita perlu kerja yang tidak perlu sering keluar. Lihat. Cari uang dengan jujur. Terus cari kebenaran untuk orang tua. Temukan pembunuhnya. Inilah sikap kakak sejati. Benar. Kalau dia tidak, selalu menyusahkan kita. Menjebak kita dengan kepintaran kakak kedua. Kerja di pabrik garment, kita sudah tidak perlu khawatir soal uang, juga tidak harus merasakan perpisahan keluarga. Simulasi hidup kali ini, kalau tidak ada gangguan Shenxia, kakak kedua pasti bisa bawa kita hidup lebih baik. Kakak kedua benar-benar memahami, darah lebih kental dari air, keluarga di atas segalanya, seberapapun susahnya. Dia takkan menjual adik-adiknya. Kali ini tanpa hambatan Shenxia. Seharusnya bisa dapat banyak uang. Dulu aku, bodohnya mengira Kuma Kempolkan Kansing bisa bantu ekonomi keluarga. Kesempatan sebenarnya, ADD, Desain Canggih 2025. Ini, aku yakin Boss Wang akan beli dengan harga tinggi. Ya baiklah. Pas, hari ini ku kumpulkan 300 kansing. Silakan periksa. Mari lihat. Gadis kita ini memang berbakat. Seperti janji sebelumnya, harus bayar 3 yuan. Jangan buru-buru. Kok harum sekali? Olsen APA. Wanginya enak banget. Biar paman cium baik-baik. Setelah paman cium, baru bayar ya? Aduh hahaha. Kok wanginya kayak gini? Pakai parfum apa? Harem kayak bangga. Sini paman hirup. Nanti kalau udah, paman bayar deh. Wahahaha. Enak banget wanginya. Apa yang kau lakukan? Tat. Cepat jaga adikmu. Siapa suruh kabur? Wang Deva ini berani ganggu anak kecil. Santai aja. Cuma mau liatin. Adikmu jago banget kerja. Ini dia yang lu bilang desain bisa bikin kayak itu? Tapi dibandingin desain, paman lebih suka kamu. Haha, tinggal sini. Jadi sekretaris paman. Gimana? Lepesan. Apa-apaan ini? Kalau bukan karena suka sama kamu, mana mungkin temenin main sejeni lama. Kamu tinggal sini, temenin paman main. Kalau udah puas, nanti paman kasih duit. Wahahaha, wangi sih. Tante ngapain? Maaf. Kalian, Ayo. main bentar. Beresin bayar gitu aja. Aduh. Tahan Marika. Dia maling duit. Tahan cewek itu. Dasar anak sialan. Udah maling, nyukilin orang, masih mau kabur. Coba lari. Lihat aja kamu bisa kabur gimana. Tangkap si cewek. Lepesan. Lipas. Lepesan aku.
Ini tempat Shenxia mukulin orang dulu, bawa aku pergi, lalu kunci di lemari. Terrace Noir sama Wang Defa. Tadi saya lihat bapak, ngeliatin adik saya lama banget. Begini, saya lagi butuh duit. Gimana kalau saya kasih harga, saya jual adik saya ke bapak. Biaya pengobatan luka bapak bisa dipotong dari situ. Setuju gak? Lanjutin. Lihat, adik saya ini cantik, manis, kerja juga cepat. Menurut saya, harganya pantasnya. Sejenai. 5 yuan. 50. Boleh juga. 500,000. Ayah, kalau bisa langsung bayar, uangnya sekarang juga. Langsung deal. Nailong duit ya? Kau pikir dia emas batangan? Keluarga kalian hanya memikirkan uang. Sekalipun harus berjuang, aku tak akan mengorbankan adik-adik untuk ditukar. Hah? Kamu mau apa? Ini, kamu mau apa sebenarnya? Barang kirimanku ini, impor langsung dari Shanghai. Barang premium, cepat kejar, kebakaran. Ku benar ada di sini. Ini salah satu dari 6 penjahat yang terlibat. Kenapa bisa nemui Second Sister? Second Sister. Jangan sampai diikuti ya. Dick, Lukanya lumayan parah. mau kemana buru-buru? Bagaimana kalau kurempangkan saja? Benarkah? Aku sedang mengantar barang. Baru saja selesai. Mau berangkat. Ngomong-ngomong, sekalian saja. Makasih Om. Direktur Shen tidak menyadari, itu salah satu kriminal yang dicari. Kali ini Direktur Shen sepertinya akan dalam bahaya dari awal sampai sekarang. Makin terlihat kontras. Setiap langkah Shenxia penuh perhitungan matang. Sungguh mengagumkan. Mbak cantik, sampai. Makasih ya. Back. Cewek yang tadi, tinggal di kamar berapa? Oh Jia, Sekeluarga 4-5 orang. Iya, betul. mungkin di Lantai 3 belok kiri kamar kedua. Makasih Mbak. Ketemu, keluarganya semua di sini. Koneksi pabrik garmen putus. Jual beli barang, terlalu sering keluar, tidak aman. Apakah ada cara cepat dapat uang banyak? Kebakaran? Kenapa? Bagaimana bisa terbakar? Cepat ke sini. Kenapa pembunuhnya bisa cepat menemukan kami? Setelah orang tua terbunuh, dia bohong soal kebakaran. Malam itu juga menghabiskan rumah nenek untuk judi, membawa kami pindah ke sini. Lalu, agar aku tidak cari uang, musuhi bos pabrik garment. Setelah itu, dia menjual kami satu persatu. TAPI, padahal yang kulakukan lebih baik darinya. Tapi kenapa, setelah dia bawa kami pindah ke sini, dia baik-baik saja? Apa yang salah? Dan kenapa si pembunuh tidak menemukan kami? Bagaimana dia menghindar? Mengkingka. Dulu, membawaku keluar dari pabrik. Setelah dibawa pulang, dia buru-buru mengusir kami keluar dari rumah. Mungkinkah karena ini? Secara tidak sata membuat kami terpisah di keluarga berbeda. Kebetulan, kami bisa hindari kejaran penjahat. Apa Second Sister akan tiru Shen jual adik-adiknya? Situasi sekarang, keluarga kembali terekspos. Pembunuh terus memburu, risiko dibantai kapan saja. Shen Ming pasti akan mental breakdown lagi. Walau tak tahu alasan Shenxia jual adik-adiknya dulu, tapi hasil memang berkat setiap langkahnya. Adik-adik bisa tak terus terjebak dalam bahaya. Sulit dibayangkan, orang sepertinya bisa jadi target buruan hadiah. Seharusnya punya masa depan cerah. Beralih ke kilas balik Shenxia. Aku ingin tahu bagaimana dia menghindar. Apa kamu gila? Bos Susapaya, kasih aku kumpulkan kancing. Sekarang kau hancurkan semuanya. Kau lukai bos. Mau pakai apa kita ganti rugi? Dia bukan merekrut pekerja. Cepat pergi dari sini.
Lepaskan aku, dasar gila. Mau apa kau? Lepaskan aku. Mau apa? Dasar gila. Mau apa kau? Nesa, lepaskan. Mereka cepat sekali menemukan kami. Dasar anak perempuan. Berani mengacaukan rencanaku. Sechon Sister masih di sini. Aku tak bisa lawan langsung. Pas. Tenang dulu. Biar saya lihat. Kepalanya masih sakit? Pas. Tadi saya sengaja pura-pura di depan Sechon Sister. Supaya dia takut. Saya mau dia paham. Kalau bikin masalah, sampai mukul orang, harus ganti rugi. Sebenarnya saya mau ajukan bisnis. Bisnis? Saya lihat Pepak. Sudah lama perhatikan Sechon Sister. Begini, saya ini sedang butuh uang. Bagaimana kalau saya kasih harga, jual Sechon Sister saya pada Bapak. Biaya lukanya bisa dipotong dari situ. Setuju? Lanjutkan. Lihat, Sechon Sister saya cantik, bekerja gesit. Menurut saya, pantas diharga. Sekitar jumlah ini. $5. 50 Bol saja. ribu. $500,000. Ya, kalau Bapak bisa langsung keluarkan uangnya, langsung deal. Ternyata dia mengurung Sechon Sister untuk selamatkan nyawanya. Kau minta harga gila, kira dia emas? Keluarga kalian hanya mikir uang. Bos, lihat ini. 500.000 tidak bisa. 50.000 pasti boleh kan? Asal Bapak kasih 50.000. Aku langsung serahkan adikku. Bapak mau apa sama dia? Bagaimana? 50.000. Sepakat. Ya, begini. Bapak segera bawa uangnya. Aku sekarang akan jemput adikku. Kita serah terima uang dan orang. Setuju. Baik, kau tunggu saja. Aku segera ke sana. Sayap. Pergi. Mana mungkin aku jual adik ke Bapak? Kenapa dia sendirian mendekati pembunuh itu? Jangan-jangan dia nekat? Lihat aksi Shenxia sebelumnya. Dia bukan sembrono. Aku yakin dia punya cara lain. Tak peduli dia berbuat apa, demi judi dia jual aku dan kakak. Termasuk aku. Kami dijual satu per satu, itu fakta, tak bisa diubah. Maintien dia selamatkan kakak. Sudah direncanakan untuk menjual kakak lagi. Silakan lanjut nonton. Mau nanya sesuatu? Di sini ada yang baru pindah marga Shen, ada nenek tua dengan 4 anak. Sepertinya tidak ada. Coba ingat-ingat lagi. Kak. Keluarga yang kau sebut. Aku tahu. Aku punya fotonya. Mau lihat? Asal ada foto. Uang bukan masalah. Oke. Tunggu di sini ya. Aku ambilkan. Di mana? Di mana sih? Uang tunainya di sini. Pasti kamera dan foto juga di sini. NAK. Sendirian main di sini? Ikut pulang dengan paman. Jadi model paman. Paman kasih permen banyak. Gimana? Aduh, cantik sekali sayang. Maaf ya sayang. Sini. Kakak bersihkan. Kenapa ya? Gak apa-apa. Dasar Binatang. Buka pintu. Siapa di dalam? Buka pintu. Buka. Pria ini, kakak kedua dulu hampir. Jangan-jangan dia mau memberikan foto-foto ini ke si pembunuh, tapi melakukan ini bisa menyelesaikan masalah apa? Untuk Bagianmu takkan kurang.
Foto-fotoku. Foto-fotoku. False. Aku baru lihat ada seorang. Cowok setinggi segini. Ada sedikit kumis. Tapi tak kelihatan jelas. Dia pegang kamera kayaknya. Lalu kabur lewat jendela. Apa toko ini kemasukan maling, bos? Hijar. Minger. Shenxia sedang mengalihkan perhatian. Ini, apa barang aneh ini? Kau ya, yang mencuri kameraku dan foto-fotoku, mau memeras ya? Bong. Jangan-jangan salah orang. Pemerasan apaan? Berani beraninya kau melakukan ini. Dasar. Berkelahi denganku, kau cari mati ya? Jangan bergerak. Dia pemeras, Pak Polisi. Kami difitnah. Kami benar-benar difitnah. Berani ganggu adik-adikku. Semua kalian akan kubuat menyesal. Dia tidak melakukan ini demi uang. Lalu untuk apa? Dia memanfaatkan bos jahat untuk menyingkirkan pembunuh, lalu memancing polisi bertindak. Langkah ini sangat cerdik, benar-benar strategi brilian. Tahukah kalian, dari memburu pedagang manusia, sampai strategi pengalihan Shenxia selalu hadapi krisis, sambil melindungi adik-adiknya dengan baik. Setidaknya sampai sekarang, kupikir Shenxia layak disebut kakak yang bertanggung jawab. Jika dia sudah lakukan banyak untuk kami, kenapa akhirnya kami tetap dijualnya? Pertama jual RJ ke Dongcheng, lalu ayah angkat menyelamatkanku dari penyiksaan. Dia masih tawar harga. Kalian tahu bagaimana rasanya jadi anak 10 tahun mendengar kakak kandung ingin menjualmu? Sangat menakutkan. Adik laki-laki kami waktu itu baru 3 tahun, baru mulai mengingat wajah keluarga, tapi harus ditik oleh kakak sendiri. Dia seharusnya tidak boleh jual kami. Kami sudah tak punya orang tua dan keluarga. Sebagai kakak, seharusnya dia menjadi sandaran kami. Kami takkan pernah memaafkannya untuk ini. Tapi kita semua lihat di bawah pengawasan. Gembong narkoba 360 derajat. Mungkin ini cara terbaik untuk mengalihkan perhatian. Mungkin Shenxia terpaksa. Benar, orang hebat seperti Dirut Shen sampai kebingungan hadapi ini. Situasi ini sungguh mengkhawatirkan. Wajar dia pikirkan cara ini. RJ berbeda. Dia mempelajari kesalahan Shenxia. Sebagai pembelajaran, Dia te ruingat Kandiri. saat menemukan kami, dia berjanji takkan, apapun yang terjadi, kami takkan dipisahkan lagi. Aku percaya RJ. Program simulasi kehidupan telah mencapai paruh waktu. Shenxia yang awalnya dikutuk, kini terangkap kebenaran. Demi lindungi adik-adik, tindakannya menjejaskan banyak pihak. Ratu bisnis Shen Ming dalam tantangan kali ini, bisakah dia melampaui Shenxia menghadapi situasi genting? Akankah dia ikut jejak Shenxia menjual adik-adiknya? Setelah kejadian di pabrik garment, Shenxia buru-buru menjual kami semua. Mungkinkah ini cara untuk selamatkan kami dari kejaran penjahat dengan menyebar kami ke keluarga berbeda? Kami jadi lebih aman. Jika aku lakukan ini, bukankah aku menjadi seperti Shenxia yang hancurkan keluarga? Aku berbeda darinya. Dia demi uang. Aku demi lindungi adik-adik. Setelah masalah selesai, aku akan bawa mereka pulang dengan cara terhormat. Saat Shenxia, ini ayah Sanmei, kepala Yu kebetulan melihat dan mengadopsinya. Sekarang jika ku berikan Sanmei padanya lagi, pasti dia setuju. Kepala Yu, kabarnya Anda ingin mengadopsi anak? Aku punya adik. Dengar dari mana? Tidak ada rencana itu. Pergi sana. TAPI. Kepala Yu. Kalau Anda lihat adikku ini, pasti akan menyukainya. Sudah kubilang tidak mau. Satpam, jaga lebih ketat. Jangan asupin sembarang orang. Kepala Yu. Silakan pergi. Kenapa berbeda dengan dulu? Selain itu, Pak Yu selalu baik ke kami. Terlihat sangat ramah selama ini. Mungkin simulasi kehidupan ini sedang tidak berjalan normal. Sudahlah, aku akan cari keluarga adopsi yang lebih baik. Kak. Desa ini asyik banget. Banyak mainan seru. Es loli juga lebih enak dari di kampung. Coba dong. Aku nggak mau. Nanti Kak beliin lagi ya. Beneran? Boleh makan 2 dong. Tunggu di sini ya. Aku beliin. Oh, kalau gitu Kak, aku hitung sampai 100. Kak harus balik ya. Ayah.
Oak. Kak. Sependong. Empat. 5. Enam. Kamu Xiaoyan ya? Mulai sekarang ini rumahmu. Ayo masuk. Aku nggak kenal kamu. Aku nunggu kakakku. Kakakmu sudah menyerahkanmu ke sini. Dia nggak akan balik. Ayo. Kak. Kakak. Kahak. Lepasin aku. Kak. Kak. Kakak. Lepasin aku. Kak. Aku janji nggak minta es loli lagi. Jangan usir aku. Ibu angkat Chen ini Kak dan baik hati. Kamu akan aman di sini. Nanti kalau kakak sudah punya uang, pasti jemput pulang. Cengeng banget bikin siap. Kami angkat bukan untuk dengerin tangisan. Cuci semua ini. Kalau nggak selesai jangan tidur. Kepala panti, katanya dia baik hati. Kok bisa begini? Baskom saja jatuh, ngapain kami rawat? Cuma ngasuh anak useles. Cepat ambil dan cuci. Kenapa mereka yang dijual sembarangan Shenxia dapat keluarga baik, tapi aku yang pilih dengan hari-hari malah begini? Kak. Kak. Aku tahu Kak akan datang. Aku benci di sini. Kapan Kak bawa aku pulang? Maaf, kakak belum bisa menjemputmu. Tahan dulu ya, nanti setelah tangkap penjahat, langsung kita pulang. Kak, kakak benar-benar nggak mau aku? KQR. KR benar-benar memberikanku ke orang lain. Dia pernah bilang meski sesulit apapun, kita harus tetap bersama keluarga. Tindakannya apa bedanya dengan Shenxia? Tentu ada bedanya. Dia pasti sedang berusaha menyelesaikan kasus pembunuhan. Untuk menjamin keamanan kita, sebelum menjemputmu kembali, perpisahan kali ini adalah untuk reunion yang lebih baik. Tidak seperti orang tertentu yang benar-benar menjual kita demi uang. Tapi. Pembunuhnya mengejar terlalu ketat. Shen Ming benar-benar ketakutan. Terpaksa memisahkan keluarga. Untung kurangi risiko pembantaian. Dari analisis tingkat tekanan Direktur Shen, dia benar-benar terpaksa. Tapi dia jelas melihat aku menderita di sana. Bagaimana mungkin dia? Pasti KR juga sedih. Dia juga tidak ingin keluarga pilihannya ternyata seperti itu. Tapi dibanding Shenxia, dia jauh lebih baik. Lanjutkan mengambil ingatan Shenxia agar semua melihat wajah pengkhianat yang menjual adiknya demi uang ini seperti apa rupanya. Kepala distrik. Masalah ganti rugi. Untuk anakku tolong diperhatikan. Bapak tua, saya paham kondisi Anda. Putra Anda kecelakaan kerja. Tenang saja. Saya Jamin. Pabrik akan membayar lunas. Ke tangan Bapak. Lutut Bapak tidak baik. Saya antar pulang dulu. Buka pintu mobil. Setelah observasi seminggu, dia memang seperti kata tetangga. Orang baik penuh tanggung jawab. Hanya dengan menitipkan adik, saya bisa tenang. Kepala distrik, lihat ini. Buah Siger yang baru kepedak. Silakan, cicipi satu. Ini manis sekali. Bawalah pulang. Coba satu saja. Sudah kubicarakan, saat ini saya tidak berencana mengadopsi. Kepala distrik. Jangan datang lagi. Kepala distrik. Meski harus memaksa, saya harus buat kepala Yu. Mau mengadopsi adik. Hai. Kepala distrik datang. Lihat ini, kemarin, Bapak terus keluar. Mobil tak sempat dicuci. Cuci mobil merepotkan. Kebetulan saya bisa membersihkannya untuk Bapak. Silakan kerja. Tak apa kok. Kenapa datang lagi? Satpam. Kepala. Saya cuma ingin membersihkan mobil Bapak. Saya. Kepala Yu, Bapak lembur hari ini. Saya bikin nasi kotak. Silakan cicipi, ini enak. Tak perlu, saya sudah makan. Kepala Yu, ini tidak bisa terus, harus cari cara lain. Kerahkan tenagamu. Shenxia, tinggal selangkah lagi. Kerasikan hati. Jangan menangis. Tugas sederhana gagal. Masih berani menangis? Ini terlalu berat. Aku belum makan seharian.
Dasar tidak berguna. Urusan kecil saja tak becus. Masih mau makan? Hari ini juga jangan makan. Ibu tak kunjung pulang. Kalau bukan karena kau bakar rumah dan menggadaikan rumah tua, takkan aku angkut semua ini. Aku harus cari uang sendiri untuk bertahan hidup. Kau hanya bisa marahi aku. Kau seperti kakak yang bagaimana? Berani membantah? Hari ini kau akan kuhukum. Lori, mau lari kemana? Hey. Depan kantor begitu. Apa yang kau lakukan? Lori, mau lari kemana? Hey, apa maksudmu? Depan kantor begitu. Kau mau apa? Aduh, Kepala Distrik U. Aku sedang latih adikku bekerja. Apa yang kau ajarkan? Setiap hari hanya pukuli aku. Kau tak layak dari kakak. Di depan Kepala Distrik U, masih berani ngawur. Lihatlah aku hari ini. Sudahlah. Kau duduk di mobil dulu. Aku perlu bicara dengan kakakmu. Kepala Distrik, maafkan kami. Adikku ini. Kakak. Akting menderita MU ini takkan mengelabuiku. Orang tua kami sudah tiada. Kami banyak saudara. Benar-benar tak ada jalan lain. Karena itu Kepala Distrik U, lihatlah adikku pintar, juga cerdas. Tolong terima. Aku mohon. Ya, aku belum pernah lihat. Orang sikirs kau. Hari ini biar dia ikut aku. Baik, siap Kepala Distrik. Terima kasih. Ambil dulu uang ini, bawa pulang untuk adik-adikmu yang lain. Ambil saja. Baik, Pak Kepala Daerah. Terima kasih. Jadi saat itu, dia sengaja berakting di depan ayah angkat supaya mau mengadopsiku. Uang itu diberikan ayah angkat sukarela. Ini bukan manger à la dick. Ini jelas mencari tempat terbaik untuk adik. Kakak perempuan seperti ibu. Sekarang aku benar-benar merasakannya. Hanya dalam menilai karakter. Shen Xia. Shen Xia jauh lebih hebat dari Shen Ming. Apa artinya perbuatannya sekarang? Kau tahu cara hidupnya? Dia seperti lintah penghisap darah, menempel di orang tua angkatku. Orang tua angkat kasihan pada kami, jadi tidak membongkar semua. Kalau orang lain sudah usir kami dari rumah. Benar, dia kecanduan judi. Cari tempat baik hanya untuk pinjam uang. Un truc judi. Nenek sampai menikah karena ulahnya. Kakak kedua memang belum cari keluarga baik untuk kami. Tapi dengan kemampuan kakak, dia pasti cepat dapat banyak uang. Lepas dari pembunuh. Dan kumpulkan keluarga kita. Pak Chen, jangan lihat Yizi aku muda. Tapi di bidang bisnis, pikiranku sangat lincah. Kuota kapas pabrik tekstil ini sangat langka. Apa alasanmu bisa dapat? Pak Chen, Anda lihat. Saya riset harga kapas tiap kabupaten. Sudah lengkap, coba tebak. Termera, ternyata kapas Shandong provinsi sebelah. Lebih murah, seluruhnya 20%. Berikan saya kesempatan. 2 minggu, saya buka pasar Shandong. 2 bulan, pabrikmu akan untung double. Cara sortir, sudah saya pelajari. Kerusakan per ton benang, bisa ditekan di bawah 3%. Sudah? Nona, di dunia bisnis, bukan cuma omongan. Minumanmu ini, sampai sekarang belum diminum. Pak Chen, saya kurang ajar. Saya ganti 3 gelas. Nah gitu dong. Xiao Shen, tak kusangka. Minumanmu lumayan kuat. Kuota akan saya setujui. Terima kasih Pak Chen. Besok saya ke pabrik untuk tanda kontrak. Jangan besok. Malam ini, ikut paman ambil dokumen. Pak Chen. Cewek cantik, tanya sesuatu. Di sekitar sini, ada keluarga marga Shen? Cari cewek cantik yang mana? Cuma nenek tua, bawa 4 anak. Baru pindah minggu lalu. Kok cepat ketemu lagi? Lihat APA, Xiao Shen. Ayo pergi. Naik mobil. Hari ini harus temani saya, minum sampai puas. Ayo naik. Hai. Aduh. Pak Chen, perutku sakit. Besok saya ke pabrik untuk tanda kontrak. Harus pindah lagi. Untung sebelumnya sudah mengirim adik-adik pergi. Kenapa dipukul sekeras ini? Apa tidak sakit? Kakak, ibu angkat hari ini memukulku lagi. Anaknya bahkan mengurungku di gudang arang gelap. Aku ingin pulang. Kakak,
Teman sekolah selalu Ibu angkat tidak peduli. Aku Ingin pindah sekolah. Sudah berapa kali ku bilang, jangan kembali lagi. Tunggu sampai dapat uang, akan kubawa pergi kalian. Sekarang juga, cepat, pergi semua. Mulai besok, aku dan nenek tak tinggal di sini. Sudah 7 kali pindah. Kenapa pindah lagi? Hidup begini, kapan berakhirnya? Kakak benar-benar meninggalkan kami. Aku ingin ikut kakak. Kakak dulu paling menyayangi kami. Sekarang kenapa? Diam semua. Ini semua untuk kebaikan kalian. Kalau mau hidup, ikuti aku. Kalau kalian berdua tetap tidak patuh, jangan salahkan aku. Kiliar, pergi semua. Cepat pergi. Lebih cepat, masuk sekarang. Saat Shenxia jadi kakak, hanya main kartu dan bersantai. Tidak pernah mengurus kami. Tapi kenapa dulu aku tidak merasa diburu pembunuh? Hyuk. Pasti karena dia beruntung. Semua yang kulakukan benar. Karena aku lebih bertanggung jawab, makanya terasa sulit. Setelah kontrak pabrik Wall ditandatangan, pasti bisa melewatinya. Sejak orang tua Shen tewas, Shenxia manfaatkan warga. Lalu pakai pemilik pabrik garmen untuk jebak pembunuh. Dia melakukan banyak hal. Iya, Shen Ming merasa sulit karena sejak awal hanya menghindar, tidak basmi bahaya. Sedangkan Shenxia terlihat seperti selalu menghindar, tapi sebenarnya menyerang. Lalu main kartu. Jangan-jangan itu strateginya? Dia bahkan pakai uang obat nenek. Un truc Judy. Wahahaha. Menang. Sia. Hari ini rezekamu kurang. Sudah kalah 5 ronde. Lagi, giliran ini, pasti balik modal. Keksia, ada cara balik mod. Ada yang bayar mahal. Ke berbagai pihak. Cari info keluarga Shen. Margaku Shen. Cari aku? Yang dicari itu nenek-nenek. Keluarga Shen dengan 4 anak. Rumahmu cuma ada nenek. Mereka tetap menemukan Itu bukan rumahku. Rumahku tak sebanyak itu. Keluarga Shenku ini sudah tak berharga. Ngomong-ngomong, Kaklong, Fabric New, akhir-akhir ini ada klien baru, ajak aku dong, agar bisa balikin kerugian hari ini, dan dapat untung. Nggak nyangka, baru-baru ini, ada orang dermawan datang. Cuma ada bekas luka di wajah. Terlihat menyeramkan. Temanku pernah menemani minum dia. Dia juga cari info keluarga Shen. Mungkin mau dapat informasi. Entah keluarga Shen ini. Musu siapa sebenarnya? Siapa tahu? Zaman sekarang, yang mau bayar mahal buat info, pasti bukan orang biasa. Sudah. Aku pertaruhkan semua harta. Kali ini, harus menang. Xiaoyan, tang hulu enak enggak? Enak. Ayah bawakan banyak camilan. Tali sepatu lepas. Ayah ikatkan. Guru piano, memujimu. Bilang kamu makin pintar. Ayah hadiahkan kamu makan KFC. Terima kasih ayah. Kepala you. Jenguk adikmu. Xiaoyan, kakakmu jenguk kamu. Jangan kurang ajar. Siapa bilang mau jenguk dia? Kepala you. Pinjam 100 dong. Butuh modal. Adik-adik perlu makan. Obat nenek habis. Sudah habis. Benar-benar kepepet. Begini, minggu depan, pasti aku kembalikan. Ayah dia bohong. Adik laki-laki. Dia beri kurang. Obat nenek, dia beli pakai uangnya. Pasti kalah judi lagi. Adik ketiga makin pintar. Jangan sentuh aku. Dulu tiap ayah antar pulang jenguk nenek, kamu minta uang di depan. Nenek sekarang marah. Tak boleh pulang. Masih tak puas? Sekarang minta uang. Sampai depan rumah. Tak tahu malu. Aku cuma mau balikin. Yang kalah. Xiaoshen, judi itu bahaya. Ke depan, jangan main mahjong. Paham. Ayah, ayo pergi. Abain dia. Sekarang semua tahu keluarga kami. Kenapa bisa terpecah? Tiap hari minta uang ayah angkat. Klaim lindungi keluarga. Ini wajah aslinya. Tau pembunuh datang. Tak segera bertindak. Masih mikir uang. Orang begini mana layak. Jadi kakak kami. Aku tahu. Dia mau kabur bawa uang. Ayah. Ibu, aku datang jenguk. Kalian pasti rindu adik-adik.
Lihat, ini adik kedua, ayah angkatnya, dari keluarga terpelajar. Mereka mengurus adik kedua dengan baik, memasukkannya ke SD terbaik. Dia pun jadi anak yang berprestasi. Pergaulannya dengan teman sekelas sangat baik. Sekarang, dia sudah jadi gadis kecil, yang ceria dan periang. Ayah angkat adik ketiga sangat bijaksana dan kompeten. Setiap hari adik ketiga diperlakukan seperti putri. Dia punya gaun cantik tak terhitung. Lalu ada adik keempat. Saat kalian pergi dulu, dia bahkan belum bisa memanggilmu ibu. Tapi sekarang dia sudah tumbuh sehat. Orang tua angkatnya sangat memanjakannya seperti pangeran kecil. Ayah. Ibu, sebelum pembunuhnya ditemukan, aku harus melakukan ini untuk menjauhkan mereka dari. Mulai sekarang, aku mungkin tidak bisa lagi mengunjungi kalian. Aku juga tidak bisa memantau mereka lagi. Jangan marah padaku ya. Pasti dia mau kabur. Untuk apa usaha sebelumnya kalau akhirnya, di saat genting, hanya takut ketahuan pembunuh, langsung kabur ninggalin kita. Aku tidak percaya dia kabur. Pasti ada alasan khusus. Lihatlah, dia sampai takut pula. Mana mungkin ada alasan. Dia memang egois. Di situasi genting, hanya mikir diri sendiri. Kalo Tidak, Maya auront tu aku. Tidak akan. Disembunyikannya selama ini. Tunggu, kenapa dia mange-tu peintu? Sepertinya dia cari seseorang.